Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang gembira, tapi sekaligus pusing loh, memikirkan timnas Indonesia. Mengapa begitu? Apa sebenarnya yang jadi masalah Erick Thohir? Saya akan ceritakan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Salam timnas, salam sehat, dan semoga kita selalu bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Timnas Indonesia mengukir prestasi bagus di September ini. 3 pertandingan disapu bersih dengan baik, sapu bersih dengan kemenangan. Diawali dengan timnas senior yang menang 2-0 atas Turkmenistan, lalu timnas U23 yang menang 9-0 atas Chinese Taipei, dan timnas U23 kembali menang 2-0 lawan Turkmenistan U23. Ada 2 negara yang jadi lawan dan hasilnya positif. Ya, kalau dibilang lawan-lawannya kan tidak berat banget. Tapi ya jangan anggap remeh itu, karena yang paling penting adalah gaya main kita, gaya main timnas Indonesia. Sudah bagus, punya pakem, strategi Sintayong bisa berjalan dengan lancar, tidak kebobolan, koordinasi antar pemain berjalan lancar, koordinasi pertahanan berjalan lancar. Inilah yang dibutuhkan timnas Indonesia. Dan ini didapatkan di laga-laga di bulan September. Nah, Erick Thohir tentu sebagai Ketua Umum PSSI sumringah dengan hasil ini. Tapi dia juga agak pusing. Karena pemain timnas Indonesia itu-itu saja. Dia melihat bahwa timnas Indonesia kekurangan stok pemain. Saat melawan Turkmenistan, berdasarkan pandangan Pak Erick Thohir, Indonesia hanya bisa mengandalkan 2 gelandang, yaitu Ivar Jenner dan Marcelino. Dan Erick Thohir melihat kalau 2 gelandang ini ditarik, atau salah satunya ditarik keluar, kekuatan Indonesia agak berkurang. Stok pemain timnas kurang, padahal agenda timnas Indonesia sangat padat, mulai dari U17, U16, sampai senior. Tentu ini masalah pelik ya, karena ini berkaitan dengan pembinaan. Juga berkaitan dengan organisasi lain, yaitu dalam hal ini klub. Kita mengetahui bahwa pembinaan sepak bola itu tidak bisa instan. Kalaupun sekarang kita mengejar proyek naturalisasi atau memanggil pemain-pemain naturalisasi, tapi pemain-pemain lokal juga tidak dilupakan ya. Kalau saya melihat bahwa saat ini seimbang lah antara naturalisasi dan pembinaan pemain lokal. Dan naturalisasi yang saat ini ada itu memperkuat timnas kita. Itulah yang saya senangkan. Naturalisasi bukan pemain yang biasa saja. Naturalisasi pemain yang bisa membuat perbedaan. Dan semoga ini melecut semangat pemain-pemain lokal Indonesia. Kembali soal kegundahan Erick Thohir. Dalam konferensi persnya dia mengatakan PSSI butuh 150 pemain yang siap berlaga di semua level timnas, mulai U17 sampai senior. 150 pemain. Itu artinya kalau level timnas ada U17, U20, U23, senior, artinya paling tidak ada 40 pemain di tiap level. Tapi dalam konferensi pers sebelumnya, mungkin
paling dasar yaitu U17 yang paling banyak. Mungkin ya 50, U23 40, U20 40, U23 30, senior 30. 150 pemain siap jadi. Ini misi berat tapi sekaligus bukan hal yang mustahil karena Indonesia ini punya pemain-pemain berbakat yang bagus. Tinggal bagaimana PSSI dan scout atau direktur teknik PSSI mencari pemain ke daerah-daerah. Karena pemain-pemain berbakat itu banyak ya. Contohnya waktu di Liga 2 juga beberapa pemain sudah mulai muncul ya. Bagus gitu. Jadi 150 pemain menurut saya bukan hal sulit. Hanya kalau 150 pemain yang sudah jadi atau siap tempur, nah itu yang jadi persoalan ya. Kalau saat ini mungkin ada paling ya untuk semua level ya sekitar 80 kali ya, mungkin ya 80 pemain dari U17, U20 atau kurang dari itu. U17, U20, U23, senior, U20 dan U23 ini berdekatan lah. Kadang-kadang U23 ini pemainnya U20. Bisa dilebur juga. Ya mungkin sekarang jumlahnya 70 lah, 80, 90, 70 lah. Kadang-kadang kan U23 juga main di senior. Nah ini yang harus dihindari gitu. Maksudnya kalau U23 ya U23 aja, senior aja gitu. Karena ya seperti yang sekarang terjadi saat jadwal bentrok harus dibagi gitu. Dan pemainnya jangan itu-itu saja. Dan untunglah Sintayong punya visi yang bagus. Dia belakangan ini sejak melatih Indonesia, dia sudah melihat bahwa pemain-pemain harus selalu ada pemain-pemain baru yang muncul. Jangan pemain-pemain itu saja gitu. Contohnya di Timnas U23 ada Arkan Fikri yang jadi andalannya di U20 lalu ya. Arkan Fikri ini diajak AFF U23 main terus loh. Dia digenjot habis-habisan oleh Sintayong. Nah ini untuk apa? Untuk memperbanyak stok pemain. Kalau lihat komposisi yang ada kan ya memang skuad timnas juga kurang banyak ya. Pemainnya kurang banyak. Witan, lalu Dewangga. Kalau diganti pemain-pemain inti yang sekarang agak jomplang gitu. Raihan Hanan, nama baru dari Persija. Masih kurang. Dan kalau memang target besar Erick Thohir 150 pemain harus disiapkan, saya pikir harus dimulai dari sekarang. Sehingga saat Piala Asia U23 nanti, semakin banyak pemain yang bisa dipilih oleh Sintayong. Kan kebetulan masih tahun depan. Piala Asia U23 juga, Piala Asia Senior juga tahun depan. Jadi persiapannya adalah beberapa bulan ini untuk mencari data pemain-pemain bagus. Kalian talent scout ke berbagai daerah untuk mencari pemain-pemain bagus. Mungkin Liga 3 kalau mungkin ya. Tapi ya Liga 2 lah. Liga 2 saja sudah banyak. Banyak pemain-pemain bagus. Dan diharapkan menambah stok pemain timnas kita. Jadi saya pikir apa yang diinginkan Erick Thohir ini visioner. Karena dengan demikian kita tidak takut untuk
memilih pemain manapun, 150 pemain di semua level timnas. Jadi kita tidak takut kalau ada pemain yang tidak bisa dipanggil. Kita bisa tetap berharap timnas Indonesia maksimal di laga penting seperti kualifikasi Piala Asia. Karena saya melihat padat sekali ya, AFF, U23, U19, U16, Asia ini padat sekali gitu. Itu bagus, tapi ada juga kan bentrok juga gitu. Kalau untuk level U20, 23 itu udah mereka main di klub kan, jadi tidak bisa selalu dipanggil gitu. Kalau U19 ke bawah masih bagus lah, karena butuh jam terbang gitu loh. Jadi apa yang ditargetkan oleh Erick Thohir adalah sesuatu yang bagus, visioner. Seperti proyek-proyek Erick Thohir lainnya, dia memang selalu punya gagasan yang bagus untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jadi semoga dari sekarang dimulai gitu ya. Jadi kita tidak takut misalkan Marcelino atau Ivar Jenner tidak main, masih ada pemain lainnya yang bisa diandalkan dan siap bersaing. Karena dengan begitulah sebuah timnas kuat ya. Saya yakin juga di negara lain, Vietnam, Jepang juga begitu ya. Pemain senior tidak bisa selalu itu-itu saja. Harus ada regenerasi dan stok yang banyak. Demikian teman-teman, ulasan saya soal target Erick Thohir yang inginkan 150 pemain siap tempur di timnas semua level umur. Jangan lupa untuk memberi komentar bagaimana pendapat teman-teman soal target ambisius dari Erick Thohir. Mungkin atau tidak mungkin? Tulis di bawah ya. Terima kasih dan salam olahraga.